Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Saat ini Kang Odoy sedang berada di Desa Sekerta Timur, dan ini salah satu patung ikon Desa Sekerta Timur, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Sahabat, di perjumpaan kali ini Kang Odoy akan menguak tentang sejarah asal-usul Desa Sekerta Timur. Ya, menjumpai Pak Ulis Saktim, Pak Ulis Sekerta Timur, dan ketemu dengan Bapakku, Bapak Cucu Sudrajat, Pak Ulis Saktim, Bapak Tarmono AMD. Ya, terima kasih sekali Pak Ulis untuk sambutannya kehadiran Kang Odoy di Desa Sekerta Timur kemarin. Ya, mengenai sejarah Desa Sekerta Timur, sebelum berdiri menjadi desa sendiri, dahulu tergabung dalam wilayah Desa Sekerta, di mana wilayahnya meliputi perkampungan Ciceri yang sekarang menjadi wilayah Desa Sekerta Barat, Cibegang atau yang sekarang Desa Sukarasa, dan Desa Cager. Nama Sakerta berasal dari nama seorang wiku atau pendeta pertapa asal Tata Timur, tepatnya daerah Mundu Pesisir, Cirebon. Menurut legendanya demikian, sahabat. Bernama Sang Hyang Kirita yang mengajarkan agama Hindu di Pasir Gunung Batu. Pasir berarti bukit dalam dialek setempat. Berdiam diri pada suatu tempat yang dinamakan Bakar Wulung. Ini berupa batu kursi. Sebenarnya sang wiku tersebut tidak diketahui nama aslinya. Hanya saja dari penelusuran masyarakat setempat dengan menelaah kitab Weda yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan atau Sanskerta, sang wiku kemudian disebut sebagai Sang Kirita. Tidak lama kemudian datanglah ajaran agama Islam yang awalnya disebarkan di Cirebon. Karena jarak antara Cirebon dengan Kuningan ini dekat, maka masuklah ajaran Islam ke wilayah Sakerta. Tanpa diketahui sebabnya, sang wiku berkehendak meninggalkan pondok yang dijadikannya sebagai tempat ajarannya dan beramanat kepada masyarakat sekitar untuk meneruskan aktivitas di pondok tersebut dengan ajaran Islam. Di dalam kisahnya ada peristiwa aneh terjadi. Tiba-tiba langit tampak gelap gulita, namun sekejap langsung terang benderang kembali, dan sang wiku tak menampakkan lagi wujudnya. Konon sang wiku mempunyai kesaktian yang disebut sebagai ajian ngahiang. Nah, lantaran itu tempat di sekitar Pasir Gunung Batu sekarang dikenal sebagai Hutan Sang Hyang. Dan untuk mengingatkan kepada wiku Sang Hyang Kirita, dan kemudian warga pun mulai membangun perumahan di sekitar sana. Untuk orang yang pertama kali membangun rumah yaitu bernama Mbah Buyu Gede, bertempat di bawah pasir Gunung Batu pada tanah bekas areal pesawahan Padihuma yang dinamakan Rumah Sebeh, mengambil dari serapan kata rema saibah. Rema berarti pehumaan dan saibah dalam bahasa Arab berarti sisa. Bila digabungkan jadi rumah sebeh. Nah,
adalah bekas rumah pehumaan atau sebeh juga berarti kenyang dalam bahasa Sunda. Filosofi dari areal pesawahan huma yang melambangkan ketahanan pangan. Dengan dibebaskannya lahan tersebut menjadi perumahan, mengundang ketertarikan masyarakat lainnya untuk membangun rumah juga di tempat tersebut, hingga membentuk sebuah perkampungan desa dengan nama Sakerta. Nama itu adalah bentuk penghormatan kepada Wiku Sang Hyang Kirita yang pertama membuka lahan dan yang terpilih pertama menjadi kepala desa atau Kuwu. Sebutan bagi kepala desa dalam dialek setempat adalah Mbah Bei. Sayang sekarang ini petilasan Mbah Bei tidak dapat diketemukan. Namun menurut cerita masyarakat setempat, berada di sebelah utara pohon bunut yang batangnya mengelilingi seperti tali gitu ya. Ya, masa kejayaan Desa Sakerta ini berada ketika dipimpin oleh Kuwu Mbah Buyut Singadiparana. Nah, ini nanti makamnya kita pada video berikut ya sahabat, untuk makam Mbah Buyut Singadiparana. Nah, Mbah Buyut Singadiparana yang dikenal juga dengan julukan Mbah Jago. Pemerintahannya menjadikan wilayah desa menjadi semakin luas, seperti ekspansi kerajaan mampu menguasai wilayah Cager, Cibegang, Ciceri, dan Babakan yang menjadi wilayah Desa Jagara sekarang, serta mampu membangun benteng pertahanan atau lawang saketeng yang disebut dengan nama Babancong. Sakerta menjelma menjadi kota pada kala itu karena menjadi daerah pintu masuk ke perkampungan. Dengan memegang tradisi kuat, menyelenggarakan babarit atau perayaan upacara ulang tahun desa. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya hingga masa sekarang. Perhitungan tanggalnya jatuh pada bulan Jumadil Akhir. Dalam ritual upacara adat tersebut ditunjukkan segala hasil bumi dan rempah-rempah, namun bukan sebagai sesajen persembahan untuk Sang Hyang Kirita, tetapi bentuk rasa syukur kehadirat Ilahi Robi. Hingga kini berkembang di masyarakat. Sang Hyang Kirita ini diibaratkan demit karena bisa menghilang dalam sekejap. Ya, itulah sahabat kisah tentang asal-usul Desa Sakerta Timur. Adapun Desa Sakerta Timur memiliki beberapa kuwu. Yang pertama yaitu Eyang Benyi Singa Perbangsa. Terus kuwu yang kedua Eyang Singa Taruna, dan yang ketiga Eyang Singadiparana. Nih Eyang Singadiparana ini nanti kita simak video berikutnya sahabat tentang makam Eyang Singadiparana ya. Terus ada kuwu yang keempat yaitu Eyang Arsawinata, yang kelima Eyang Wangsa Perwata, dan yang keenam Eyang Bongkok. Kuwu yang ketujuh Eyang Chandra Dinata, dan kuwu yang kedelapan Winita Sastra, yang kesembilan Chandra Prana. Ini tidak tercatat tanggal menjabatnya sahabat ya. Sementara kuwu yang 10 ini mulai tercatat tahun 1946 sampai 1967, yaitu kuwu Muhammad Sobari. Berikutnya tahun 1967 sampai 1976 yaitu kuwu Dodo Subroto. Kuwu yang ke-12 Desa Sakerta Timur yaitu Muhammad Saleh. Yang ke-13 Bapak Rukmadi.
yang ke-14 Bapak Jamhari, yang ke-15 ku pejabat sementara Pepen Effendi tahun 2001 sampai 2003. Terus ada ku JJ Sobarudin tahun 2003 sampai 2005. Dan berikutnya ku yang ke-17 merupakan ku pejabat sementara kembali dijabat oleh Pepen Effendi tahun 2005 sampai 2006. Dan berikutnya tahun 2006 sampai 2017 ini ku pejabat sementara ku Pepen Effendi menjadi Kuwu Desa Sakerta Timur. Kemudian pada tahun 2013 yaitu sampai 2019 Kuwu Desa Sakerta Timur adalah Bapak Cucu Sudrajat. Sampai kemudian pemilihan Kuwu serentak tahun 2019 yaitu masih dijabat oleh Bapak Kuwu Cucu Sudrajat sampai tahun 2025. Oke, itu sahabat ya, sekilas tentang asal usul Desa Sakerta Timur beserta catatan kuwu-kuwu yang menjabat di Desa Sakerta Timur. Terima kasih Kang Odoy haturkan kepada Bapak Kuwu Cucu Sudrajat, Bapak Kuwu Sakerta Timur, juga kepada Paulis Saktim, Bapak Ulis Tarmono AMD. Terima kasih untuk sambutannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian narasi sejarah tentang Desa Sakerta Timur ini banyak kesalahan. Tentunya itu adalah keluputan dari Kang Odoy. Salam hormat Pak Kuwu Cucu Sudrajat, juga Pak Ulis Tarmono AMD. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.